Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustazah Dina di sini. Bagaimana kabar Ananda kelas 4 semuanya? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat Allah. Sudah siap belajar ya? Sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa dengan khusyuk, dengan sikap yang terbaik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini kita diberikan rezeki berupa kesempatan untuk bisa belajar materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya pada mata pelajaran IPAS, khususnya IPA. Nah, Ananda tahukah kamu manfaat tumbuhan bagi kita semua? Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Nah, untuk itu kita harus kenalan dengan tumbuhan lebih dalam lagi, setuju? Dan kita awali dengan mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Kita awali dari akar. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Sedangkan batang fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun. Daun merupakan tempat tumbuhan untuk membuat makanannya atau memasak makanannya. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Sedangkan buah merupakan tempat tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanannya dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, soli-solihannya Ustazah pasti penasaran nih, pengen tahu lebih banyak lagi tentang bagian tubuh tumbuhan. Simak terus ya. Kita mulai dari akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Secara umum terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Terdapat beberapa jenis akar, yaitu akar tunggang, akar serabut, dan akar adventif. Perhatikan gambar berikut. Amati perbedaan akar serabut dan akar tunggang. Pada akar serabut, tidak terdapat akar utama. Akar-akar dengan ukuran yang sama disertai percabangannya tumbuh dari pangkal batang. Dijumpai pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Sedangkan pada akar tunggang memiliki akar utama. Akar samping tumbuh dari akar utama dan berukuran lebih kecil. Akar utama memiliki ukuran yang lebih besar dan biasanya dijumpai pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Beberapa jenis akar yang kita ketahui yaitu akar nafas, akar gantung, akar tunjang, dan akar perekat. Perhatikan, gambar berikut merupakan contoh dari tumbuhan yang mempunyai jenis akar berbeda. Selanjutnya kita beralih pada batang. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, Ananda silakan dicermati. Gambar-gambar berikut merupakan contoh dari beberapa tumbuhan yang memiliki batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, tumbuhan mana nih yang sudah akrab dengan Anda semuanya? Hai, yang suka masak angkat tangan dong. Sekarang kita tengok yuk
Dapurnya tumbuhan? Betul, daun. Nah, daun memiliki bagian-bagiannya sendiri, yaitu tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Sedangkan bentuk tulang daun, mungkin Ananda semuanya sudah pernah mengetahui, ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Disebut daun tunggal jika dalam satu tangkai daun terdapat hanya satu helaian daun, dan disebut daun majemuk jika dalam satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun. Halo, adakah yang suka dengan si cantik yang satu ini? Shh, jangan kemana-mana. Kita lanjut bicara tentang bunga. Di sini kita akan membahas bagian-bagian bunga, kemudian pembagian bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, dan pembagian bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya. Dari gambar sederhana berikut, kita tahu bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, kemudian mahkota bunga, butik, dan benang sari. Perhatikan gambar berikut. Yang dimaksud dengan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari, dan perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Contohnya, bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Contohnya, bunga kamboja atau bunga jepun, dan bunga kelapa. Ananda semuanya masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan, benang sari, dan alat perkembangbiakan betina, yaitu putik, secara bersama-sama dalam satu organ. Contohnya, bunga mawar dan bunga matahari. Adakah di antara Ananda yang pernah mengamati bunga pohon salak? Bunga salak merupakan contoh dari bunga yang tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat perkembangbiakan saja, yaitu jantan atau betina. Kita lanjut pada buah ya. Segar sekali. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji dan sebagai cadangan makanan bagi biji berkecambah. Siapa yang suka buah? Pasti sehat. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan struktur buah. Ada tangkai, kulit, daging, dan biji. Biasanya yang kita makan adalah daging buahnya tentu saja. Wah, nggak terasa nih, kita sudah sampai pada bagian tubuh tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dari gambar berikut, kita bisa mengamati bagian-bagian biji. Ada kulit biji, ada inti biji, tali pusar, dan pusar biji. Berdasarkan keping bijinya, biji dibedakan menjadi dua. Biji berkeping satu atau monokotil, dan biji berkeping dua atau dikotil. Dan gambar berikut merupakan contoh dari struktur biji tumbuhan monokotil jagung dan tumbuhan dikotil kacang tanah. Nah, Ananda semuanya, usai sudah keseruan kita hari ini dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Insya Allah mudah dipahami ya. Tiba saatnya Ustazah mohon pamit. Tetap semangat, berdoa, beribadah, dan belajar. Wish you all the best. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.